Malam. Ya, mulai berdatangan para peserta. Ini acara ini kita live juga ya di Facebook, saya buat live. Jadi nanti kalau ada yang tidak bisa sambung di Zoom, mau dengar dari Facebook juga bisa, atau ada teman-teman yang nggak punya Zoom tapi pengen ikut, bisa di-share link Facebooknya juga bisa. Ini link Facebooknya ada di sini. Kan? Ya, baik. Saya rasa kita mulai. 2 menit, 2 menit lagi kita mulai ya. Sambil menunggu, saya share dulu ini akun Lingua Klaber yang ada di Instagram ya. Nah, kalau yang belum follow, boleh follow karena di sini eh, banyak materi-materi dari buku-buku yang bagus-bagus ya. Jadi mungkin teman-teman di sini suka baca buku, cuma nggak sempet. Nah, kalau nggak sempat, silakan nanti lihat. Oh, ini isinya apa ya? Nah, itu banyak dibahas oleh Dewi di sini. Makanya hari ini kita kembali lagi review buku-buku yang sudah pernah dibahas di sini lebih detail, ya, supaya lebih asik diskusinya, bisa sharing juga, ya, sharing pengalaman, dan juga ada pertanyaan nanti. Jadi perhatikan, ya, jangan meleng karena nanti ada hadiahnya, ya, ada hadiah untuk yang menjawab pertanyaan. Atau mungkin malah yang bertanya juga dapat. Ya, oke. Nah, ini materi ini sudah pernah dibahas sih. Nanti teman-teman bisa cari di scroll yang posting-postingan yang lama, ya. Baik, sebentar lagi mungkin sejam. Oke, Dewi standby udah? Sinyal aman? Aman sinyal? Aman, Feb. Aman. Semoga aman sampai akhir. Oke. Ya, saya rasa udah boleh mulai nanti biar tidak kemalaman juga semua. Kasihan Dewinya lebih malam lagi daripada kita semua. Oke, saya persilakan untuk Dewi. Aku stop share di sini. Silakan Dewi, langsung mulai. Ini peserta juga udah lumayan. Oke, Bentar lagi juga makasih. nambah. Ya. Ya, oke. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Lingua Literasi Club. Malam ini kita akan melakukan live book review yang kedua. Bulan lalu yang pertama dan yang sekarang yang kedua. Nah, buku apa kali ini? Oke, saya akan share screen dulu. Oke, inilah buku yang akan kita bahas pada malam ini. Mungkin ada yang sudah pernah baca, bisa share di kolom komen. Ada yang sudah pernah baca? Nah, Ini tentang uang yang gimana nih?
Mbak Heni belum. Heni sudah. Mbak Opti sudah. Mbak Lili belum. Oke. Tapi pernah lihat ya? Pernah lihat buku ini mondar-mandir di media sosial kan? Karena seingat saya buku ini cukup populer. Lumayan populer. Oke. Sekarang kita akan mulai. Nah, buku ini adalah buku mengenai keuangan, tetapi bukan buku tentang investasi, juga bukan buku tentang cara cepat kaya. Tapi buku ini ada sesuatu yang dibahas yang lebih penting daripada dua hal yang tadi itu, yaitu bagaimana cara kita berpikir tentang uang. Kalau menurut teman-teman, mengelola uang itu lebih dekat dengan matematika atau psikologi, menurut pengalaman teman-teman. Bisa share di chat ya, terutama baik yang sudah baca maupun yang belum baca, ini secara umum. Psikologi atau matematika? Oke, psikologi, psikologi, psikologi. Kayaknya sudah bisa menebak ya arahnya. Ya, buku ini memang sesuai dengan judulnya The Psychology of Money, psikologi. Jadi, kita akan membahas tentang uang yang lebih ke arah psikologi. Tapi benarkah demikian? Lebih ke psikologi? Nah, nanti kita akan tahu setelah mereviewnya lebih dalam. Oke, ini sekarang boleh dijawab dan ini bisa dapat hadiah bagi yang eh, bagi yang open mic ya, Femi, atau yang menjawab pertama di kolom chat. Nanti pemilihan yang dapat hadiah untuk yang pertama bagaimana, Fem? Eh, yang paling pertama di chat. Oke, yang paling pertama di chat ya. Berdasarkan pengalaman Anda, apa penyebab terbesar? Penyebab terbesar ya seseorang gagal secara finansial. A. Kurang pintar, B. Kurang disiplin, C. Kurang beruntung, D. Terlalu emosional. Oke, silakan jawab A, B, C, atau D. Belum ada yang benar. Ya, Kurang gizi. kurang Oke. gizi. Kurang gizi berarti nggak ada uangnya. Ya, jawaban yang betul adalah yang D ya, terlalu emosional. Terlalu emosional yang pertama menjawab ya berarti ya. Ya, yang pertama menjawab. Oh, ini Ari. Oke. Nanti Ari. langsung langsung kontak dengan Femi ya untuk Ya, mengklaim nanti hadiah. hadiahnya video kelas. Ya, ada ikut Wah, kelas. lumayan. Nanti saya catat dulu nih, nanti kelupaan lagi. Iya, iya. Oke, baik. Nah, jadi ide utama buku ini adalah banyak buku keuangan berbicara tentang rumus, strategi, teknik investasi, tetapi buku ini berbicara tentang perilaku manusia terhadap uang. Sehingga bisa dikatakan bahwa financial success is not a hard science, it's a soft skill. Karena itu dikatakan bahwa pertanyaan yang tadi, yang menyebabkan orang gagal secara finansial itu, yang paling utama adalah karena emosi. Nah, sebelum membaca bukunya, mari kita berkenalan dulu dengan penulisnya. Penulis buku ini adalah Morgan Housel. Dia adalah penulis keuangan, pernah menulis di Wall Street Journal, dan menjadi partner di Collaborative Fund. Morgan Housel ini menulis keuangan bukan secara akademis, tetapi melalui cerita manusia nyata. Ini adalah tiga buku yang sudah masuk ke Indonesia. The Psychology of Money, Same as Ever, dan The Art of Spending Money. Nah, ini yang The Art of Spending Money ini adalah sequel dari The Psychology of Money. Jadi setelah baca ini, ada baiknya membaca The Art of Spending Money. Siapa yang sudah punya bukunya Morgan Housel? Ada yang sudah punya selain The Psychology of Money? Belum ada. Saya baru baru punya yang The Art of Spending Money.
Oh, Dan ini ada kelihatannya tiga. menarik. Oh, Mbak Okti Eka sudah punya ketiganya. Baru tahu ada buku lain. Iya, oke. Nanti bisa hunting ya. Ya, struktur buku The Psychology of Money itu terdiri dari 20 chapter pendek. Setiap chapter adalah cerita tentang perilaku manusia terhadap uang. Jadi bisa dikatakan buku ini adalah kumpulan esai. Nah, bagaimana eh, kita akan membahas buku ini pada malam ini? Untuk memudahkan diskusi malam ini, kalau 20 chapter terlalu banyak gitu ya. Jadi saya eh, berusaha untuk mengelompokkan yang sejenis. Yang saya bisa kelompokkan ada 15 chapter yang bisa dikelompokkan menjadi 5 tema besar. Nah, 5 tema besar itu apa saja? Yang pertama, pengalaman hidup membentuk cara kita melihat uang. Yang kedua, kekayaan yang nyata sering tidak terlihat. Nomor tiga, perilaku lebih penting daripada kepintaran finansial. Yang nomor empat, cara mengelola uang secara lebih waras. Kemudian yang nomor lima, yang terakhir adalah filosofi uang yang sehat. Nah, kita masuk pada tema pertama. Uang dipengaruhi pengalaman hidup. Chapter yang saya masukkan di sini adalah tak seorang pun gila, keberuntungan dan resiko tak pernah cukup. Jadi setiap orang itu mempunyai peta finansial yang berbeda karena tergantung dari pengalaman hidupnya. Oke. Nah, sekarang ada interaktif lagi bagi yang menjawab akan mendapatkan hadiah lagi dari Lingua Klaber. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang hobi beli lotre atau togel? A. Bodoh, B. Gila, C. Tidak rasional, D. Hanya itu harapan mereka bisa kaya. Silakan dijawab A, B, C, atau D. Oke, oke, oke. Baik, masih ada. Oke, ya. Antara C dan D ya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya menjawab ini, kita akan melihat kutipan. Kutipan tentang orang lotre yang saya ambil dari buku ini. Kita baca sama-sama ya. Lotre. Kami hidup dari gajian ke gajian dan tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Prospek gaji lebih tinggi tampak di luar jangkauan. Kami tidak bisa melancong kalau liburan, tidak bisa beli mobil baru, tidak bisa ambil asuransi kesehatan, tidak bisa beli rumah di lingkungan aman. Kami tidak bisa membiayai anak kuliah tanpa berutang besar. Sebagian besar hal yang sudah dipunyai atau bisa dipunyai Anda yang membaca buku keuangan, kami tidak punya. Beli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kami ketika kami bisa memegang mimpi yang seolah nyata untuk mendapat barang-barang bagus yang Anda sudah punya dan anggap biasa saja. Kami membayar mimpi dan boleh jadi Anda tidak mengerti karena sudah hidup dalam mimpi itu. Makanya kami membeli lebih banyak tiket lotre daripada Anda. Kutipan ini saya ambil dari halaman 10. Nah, kalau begitu kira-kira mana jawaban yang paling benar? Ketika Anda melihat orang suka membeli togel, padahal ya uangnya tidak banyak. Kira-kira siapa yang benar? Oke, jawabannya yang benar adalah yang D ya. Femi, tolong dipilih yang menjawab D yang pertama. Yang D yang pertama saya lihat dulu ya. Mas Yanto, kan? Ah, Yanto, Kak Yanto. Ya. Yanto yang di mana nih? Nanti saya cari bingung nih. Di grup mana coba? Bisa jawab, bisa tolong dijawab di grup. Saya kecil dulu. Yang di grup mana nih? Pak Yantonya. Supaya saya tidak bingung. Pak Yanto di grup mana ya, Kak Yanto ya? Saya ketik nggak di chat? Ya nanti diketik ya. Nanti saya lihat. Lanjut, lanjut. Yang yang
yang merasa dapat hadiah, jangan lupa menghubungi Femi ya, nanti sia-sia hadiahnya itu. Oke, kita lanjut. Ketika saya pertama kali membaca buku ini, saya kaget loh membaca eh, tentang ini karena saya ingat ketika dulu kan saya punya toko buku. Nah, di seberang toko buku saya itu ada Bandara Togel. Dan saya bisa melihat dari toko saya bahwa banyak orang datang ke sana membeli togel. Dan yang lucunya lagi, ada yang sengaja, misalnya mereka harus transfer ke satu rekening karena di toko saya juga adalah agen Briling, maka mereka datang ke toko saya untuk transfer ke rekening bandar. Misalnya bandarnya ada di mana begitu kan? Saya berpikir, kenapa mereka bodoh sekali ya? Kenapa ya mereka begitu? Apa mereka nggak merasa sayang dengan uangnya? Nah, saya baru menyadari bahwa ada pemikiran yang berbeda ketika saya membaca bagian ini di buku ini. Ternyata orang membeli lotre itu bukan karena bodoh, tapi karena mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan mereka bisa mendapatkan uang besar. Kalau kalau teman-teman yang sudah baca buku ini, ketika mem- membaca bagian ini, bagaimana perasaan teman-teman? Mungkin Mbak Okti mungkin yang yang sudah baca buku ini, bagaimana Mbak? Kaget nggak mengetahui bahwa ternyata orang yang membeli lotre itu bukan bodoh gitu sebenarnya? Kaget juga, iya. Berarti sama ya. Iya. Inilah yang membuat buku The Psychology of Money semakin menarik. Ini baru halaman 10 saya sudah mendapatkan sesuatu yang bikin, wih, ternyata apa yang saya pikirkan itu nggak nggak seperti itu gitu loh. Nggak seperti di kenyataan ya. Oke, baik kita lanjut ya. Jadi inti tema pertama ini adalah mental map tentang uang. Cara kita melihat uang dibentuk oleh pengalaman masa kecil, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan pengalaman krisis. Tidak semua keputusan finansial itu bersifat rasional. Itulah dikatakan maka kenapa tadi itu kata yang dipakai itu adalah emosional, bukan rasional ya, tapi emosional, psikologi, bukan matematika, gitu. Karena eh, mental uang yang kita punya itu tidak sama. Setiap orang itu tidak sama karena dibentuk oleh pengalaman masa kecil, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial di mana kita tumbuh dan juga pengalaman krisis. Jadi orang-orang yang pernah mengalami depresi besar di tahun 1929 itu akhirnya menjadi orang-orang yang sangat hemat. Mereka sangat-sangat hemat karena mereka pernah merasakan betapa susahnya kondisi depresi itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau berbagi. Oke, Lovelin, menurut saya dia punya perhitungan cost opportunity. Cost opportunity itu maksudnya gimana? Bisa di, diperjelas? Karena bagi saya tuh ya, kalau saya dari sisi saya merasa bahwa uangnya hilang gitu loh. Kemungkinan dia menang itu sangat kecil. Lalu kenapa dia membuang-buang uangnya di situ? Kenapa dia tidak nabung aja gitu? Atau mungkin di sini ada yang dulu punya pengalaman suka beli togel. Nggak apa-apa, sharing aja. Kita nggak akan menghakimi, tapi kita hanya hanya akan berdiskusi dan saling berbagi pengalaman. Atau mungkin bukan bukan teman-teman, tapi mungkin ada orang tuanya yang pernah begitu atau keluarganya. Ada nggak? Boleh loh sharing. Kalau baby boomers kayaknya rata-rata begitu deh. Dulu Baby boomers begitu ya. iseng.
Iseng ya. Kalau saya juga juga pernah ini apa eh ortu ya, iseng oh ya beli SDSB. Dulu populer ya SDSB. Pernah menang nggak SDSB? Pernah pasti. Orang tua saya pernah. Menang, Fem. Tapi dia kan ada hitungannya, Dewi. Bukannya nggak hadiah utama. Yang kecil-kecil itu justru yang bikin mereka tuh senang itu Tagih, karena dapat hadiah hiburannya tuh udah seneng banget. ketagihan gitu ya. Iya, Kayak karena dapat hadiah kayak hiburannya tuh udah lumayan. oke oke oke. Iya sih memang Kak. Saya saya juga pernah melihat ya, pernah tanya langsung. Memangnya pernah menang saya tanya gitu. Yang orangnya jawab, ya kadang-kadang menang katanya dapat 100, 200 katanya begitu. Belinya juga cuma 20.000. Dia bilang begitu. Oh, itu ya yang bikin mereka ini semangat. Iya, itu juga kayaknya dilatih sejak kecil tuh gara-gara gini kayak main main di sekarang ya kalau saya lihat main di time zone terus mainan anak-anak yang suka keliling-keliling gitu itu Oh juga iya, itu modelnya. suka Jadi suka. kita bayar berapa kita boleh milih tuh. Nah, itu kan udah kayak semi-semi cari keberuntungan juga Iya gitu. iya iya. Itu apa rasa ininya ya? Apa ya itu ya? Adrenalinnya tuh ya langsung naik. Heeh. Jadi Nah, penasaran, penasaran. Akhirnya waktu dewasa mungkin juga merasa nggak ada ruginya juga gitu mungkin ya iya lama-lama ketagihan. iya oke oke ya. Nah sekarang kita masuk ke tema yang kedua. Kekayaan yang nyata sering tidak terlihat. Chapternya adalah penumpukan membingungkan, menjadi kaya versus tetap kaya, dan Anda menang undian. Wealth is what you don't see. Oke, yang bagaimana itu ya? Nah, ini interaktifnya, ini ada hadiahnya lagi. Bayangkan Anda tiba-tiba menerima uang 100 juta rupiah. Apa yang pertama-tama akan Anda lakukan? Pertama-tama ya, pokoknya pikiran yang pertama muncul, belum belum dipikirin, belum maksudnya belum dipertimbangkan, dihitung-hitung belum. Pokoknya yang muncul dulu. Membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan, melunasi utang, menabung atau investasi, atau membagi untuk kebutuhan dan masa depan. Oke, yang mana? C, menabung. Oke, menabung, nabung, lunasi utang, nabung, membagi. Oke. Ini 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 beneran yang nabung itu beneran yang pertama, maksudnya itu apa yang muncul pertama gitu. Bukan karena dipikirkan. Ini beberapa saya kenal ada yang memang apa memang terbiasa ini investasi ada beberapa teman. Oh, Mm. oh berarti sudah sampai sudah jadi pikiran refleksnya begitu ya. Ah, Begitu di ada rumah gitu ya investasi. begitu ada uang lebih langsung investasi gitu ya. Oh, hebat sekali. Oke. Ada yang ada yang eh, membeli sesuatu yang sudah lama diinginkan. Oke, ini kalau ini nggak ada jawaban benar salah ya. Cuma nanti hadiahnya mungkin yang pertama jawab kayaknya itu. Yang pertama jawab. Tapi ini tidak ada jawaban benar salah karena ini kita sudah masuk ke apa namanya ya memang psikologi ya. Jadi setiap orang kan punya financial map yang berbeda-beda dan begitu juga keputusannya. Yang pertama jawab siapa ya? Yang pertama jawab. Jawabannya apa tadi jadinya? Oh, yang pertama Ah, jawab ya. Yang pertama jawab, ya, yang pertama Ari, jawab Ari Tajudin. Pak Ari, tapi tadi udah dapet, Kak. Jadi tidak aci. Oh, oh kalau gitu yang Yang kedua kedua, Riani. Riani. Ya, Nah, Riani. nah. Oke, ini tidak ada jawaban benar salah ya. Semua orang keputusannya itu valid buat dirinya sendiri. Oke, nah ini sekarang inti tema 2, menjadi kaya versus tetap kaya. Apa bedanya menjadi kaya dan tetap kaya? Di sini Morgan Housel menjelaskan bahwa untuk menjadi kaya, untuk itu artinya untuk mendapatkan uang, kita membutuhkan keberanian, kita membutuhkan
pengambilan risiko, dan kita juga membutuhkan optimisme yang besar. Itu kalau kita mau mendapatkan uang. Tetapi ketika kita mau mempertahankan uang yang kita punya, itu kita butuh kesabaran, kehati-hatian, konsistensi. Maksudnya dalam arti membelanjakan uang itu kita juga harus mempunyai konsistensi, jadi tidak asal impulsif begitu. Lalu kemudian juga kalau saya pikir tuh harus ada pesimisme. Pesimisme itu dalam arti rezeki yang sekarang kita dapat itu belum tentu akan datang lagi besok misalnya, atau minggu depan, atau tahun depan. Sehingga apa yang kita sudah dapat itu kita berusaha untuk menjaga. Jadi di sini Morgan Housel membedakan antara menjadi kaya dan tetap kaya. Longevity, longevity matters more than brilliance. Sampai dikatakan bahwa keberlanjutan itu lebih penting daripada ke kepintaran pada saat ini, kepintaran sesaat begitu. Memang kalau saya pribadi juga merasakan ya bahwa mendapatkan uang itu kadang-kadang ya lebih lebih mudah daripada mempertahankan uang, karena pola pikir yang nomor satu yang kalau saya sendiri itu merasa paling tantangan paling berat adalah bisa menyadari bahwa rezeki yang saat ini itu ya mungkin memang tidak akan datang lagi dalam bentuk yang sama besok itu. Mungkin harus diusahakan dengan cara yang berbeda. Oke, kalau teman-teman sendiri lebih susah mana? Dapat uang atau mempertahankan uang? Oke, Mbak Ayu mempertahankan, ya betul. Sama, mempertahankan. Mempertahankan, ya, ya betul. Berarti semuanya, hampir semua sepakat ya. Mempertahankan uang itu lebih susah memang. Karena kita terlalu sudah menghabiskan ya. Karena kita terlalu mudah untuk percaya diri ketika kita sedang banyak uang. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Ini eh, tema yang ketiga. Wealth tidak sama dengan rich. Chapternya yang saya masukkan adalah paradoks orang dalam mobil. Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat, dan kemerdekaan. Orang kaya belum tentu terlihat kaya. Nah, ini menebak ya. Ada orang yang punya ini, yang bagian A ini, lalu ada yang punya bagian B. Menurut teman-teman, siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih kaya? Menurut teman-teman. Oke, oke, oke. Ya. Alasannya apa? Hampir semua jawabnya B. Oke, karena nggak punya utang. Ya, betul. Karena nggak punya utang. Jawabannya betul ya. Menurut Morgan Housel ini di bukunya, bukan apa namanya, bukan menurut saya nih ya. Menurut Morgan Housel memang orang yang tidak punya hutang itu lebih kaya daripada orang yang biarpun kelihatannya punya banyak aset tapi punya hutang, karena belum tentu juga kalau di total asetnya dia lebih besar daripada hutangnya. Sementara kalau orang yang tidak punya hutang pasti asetnya akan lebih besar. Begitu menurut Morgan Housel. Tapi jangan di jangan di apa namanya dicampur aduk dengan bagaimana dengan pengusaha yang lebih sering utang daripada apa namanya tidak punya utang. Nah, itu kan berbeda ya. Berbeda kan. Mungkin mereka punya aset memang jauh jauh lebih besar, tapi ini Morgan Housel ini khusus membahas lebih kepada orang-orang pada umumnya. Oke. Siapa nih yang dapat hadiah untuk interaktif yang ini? Yang pertama, yang pertama jawab Sama Lili. Lili ya. Ini catat dulu, Li. Kalau nggak Ya, kenal. Lili. sudah berapa hadiah, Fem? Yang ini, yang Empat.
4 ya. Oke, berarti tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi. Nah, inti dari tema 3 adalah mengenai tujuan uang. Tujuan tertinggi dari uang adalah kebebasan waktu. Ini dari apa yang ditulis oleh Morgan Housel. Kemampuan untuk memilih bagaimana kita menggunakan waktu kita itu memang bisa dipengaruhi oleh uang kita. Ini mirip dengan filosofinya Raditya Dika toh. Saya pernah nonton dia di podcast, dia bilang bahwa uang itu bisa membeli kebebasan. Ya maksudnya dia dia bisa menggunakan dengan punya uang dia bisa mengatur waktunya akan digunakan untuk apa. Gitu. Dan orang yang benar-benar kaya itu adalah orang yang memiliki kebebasan waktu. Nah, sekarang tema 4 yaitu mengelola uang secara waras. Chapter yang saya masukkan adalah menabung uang, masuk akal lebih penting daripada rasional. Lalu ruang kesalahan. Jadi intinya di sini reasonable, masuk akal itu lebih penting daripada rasional dalam keuangan. Nah, ini sekarang ada interaktif lagi tujuan menabung. Ini jawabannya tidak ada yang betul, ada yang salah, tapi siapa yang duluan? Jika suatu saat Anda merasa harus menabung, apa tujuan Anda melakukan hal itu? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Investasi masa depan, kebutuhan masa depan, untuk bekal masa depan, untuk mandiri. Oke, semuanya ini ya, apa namanya? Seperti yang diajarkan oleh ibu guru ketika SD, Eh, yang di sekolah itu, untuk hari tua, mempersiapkan hal yang akan datang. Oke, bebas finansial untuk anak cucu. Wih, apa itu? Cortex, kenapa emangnya? Kenapa bisa ada korteks di sini? Apa hubungannya untuk berjaga-jaga masa depan anak? Oke. Kalau menurut Morgan Housel, kira-kira tujuan menabung itu apa? Kita lihat ya untuk berikutnya. Ya, ini yang ditulis oleh Morgan Housel di halaman 96. Menabung adalah berjaga-jaga terhadap kemampuan kehidupan untuk mengagetkan Anda pada waktu yang paling tidak pas. Nah, selain yang di halaman 10 tadi, itu saya juga paling kaget ketika baca ini. Karena selama ini saya juga berpikir bahwa menabung itu untuk satu tujuan begitu. Maksudnya tujuan mau belanja sesuatu, ingin beli apa gitu ya, atau ingin mendapatkan apa. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kita harus menabung itu karena kehidupan ini memang suka mengagetkan gitu. Dan waktu kalau mengagetkan itu waktunya juga seringkali nggak pernah pas gitu. Nggak pas kita dapat uang baru kita dibikin kaget. Karena itulah kita harus menabung. Tujuannya untuk berjaga-jaga. Ini adalah kalau kalau menurut saya sih Morgan Housel ini memberikan satu tujuan yang universal gitu loh untuk menabung. Karena kan kalau kita misalnya menabung mau mau belanja atau mau untuk hari tua atau untuk pendidikan anak itu kan ada tujuan yang berbeda-beda tiap orang. Tapi tiap orang itu sebenarnya harus harus punya ini punya punya tujuan ini. Salah satunya yaitu berjaga-jaga terhadap kemampuan kehidupan untuk mengagetkan kita pada waktu kita tidak siap. Siapa di sini mungkin yang ada pernah pernah eh, mengalami, maksudnya, oh iya betul, memang untung pada waktu itu saya punya tabungan sehingga akhirnya saya bisa mengatasi hal yang mengagetkan itu. Ada nggak? Coba silakan sharing aja. Nggak tahu, mungkin tiba-tiba mengalami apa begitu. Untungnya saya punya punya ini, punya tabungan. Lovelin, pernah, iya pernah. Oh, untuk pengobatan orang tua tiba-tiba sakit ya, tiba-tiba harus masuk rumah sakit begitu ya. Oke, iya. Oh, cuci darah. Oke, iya iya, oke.
Mungkin ada lagi? Ada lagi? Ini ini di antara yang jawab tadi itu yang paling mirip dengan tujuannya hostel ini adalah Anigar. Ya, Anigar untuk berjaga-jaga. Anigar. Terserah Femi deh. Femi mau pilih siapa ya nih betul. Anigar yang betul. ya, Ya, Anigar yang paling pas. yang Yang paling sesuai pas. dengan ini kan? Ya, ya, oke. Untuk berjaga-jaga, ya. Dan setelah saya membaca ini, akhirnya saya lebih bersemangat lagi untuk menabung. Dalam arti, kalau dulu kan saya pikir gini, ah, kan belum belum pengen apa-apa, belum ada rencana apa-apa. Mau misalnya mau traveling atau mau liburan kemana, jadi nggak usah nabung dulu lah gitu. Tapi setelah membaca ini, akhirnya saya berpikir, bener juga, nggak bisa lah, tidak ini, tidak punya tabungan, nggak boleh. Kalau teman-teman eh, selain karena untuk orang tua yang harus berobat gitu, kira-kira punya pengalaman lain nggak? Yang merasa bahwa, oh, untung ya saya punya tabungan. Ada yang pernah nggak? Atau mungkin bukan bukan hal negatif, tapi hal positif. Misalnya ada kesempatan, teman mengajak bisnis, tapi eh, kita pas itu berpikir bahwa, bisnis ini boleh juga, kayaknya bagus. Nah, tapi saya lagi tidak punya uang untuk modal, terus akhirnya kita kehilangan kesempatan itu. Dan ada juga ternyata kita lagi punya uang sehingga kita bisa mengambil bisnis itu, mengambil kesempatan tersebut dan mendapatkan hasil yang berlipat. Oke, pernah tiba-tiba motor rusak yang mesti diservis, ya. Bisa juga loh, tidak tidak harus hal yang negatif, yang kaget itu tidak harus hal yang negatif, bisa juga hal yang positif. Mempersiapkan uang untuk life after breakup. Oke, iya. Pernah teman ngajak bisnis bareng, jadi bisa dipakai. Iya, betul. Anigarin kayaknya punya punya pengalaman yang bagus nih. Mungkin sudah pernah baca buku ini? Iya, sudah pernah baca buku The Psychology of Money mungkin ya, Anigar ya. Yang kalau saya tahu itu ini si siapa itu Theo Derek. Oh, nggak pernah nggak pernah baca, tapi feelingnya, tapi cara berpikirnya sudah sejalan. Kalau Theo Derek itu pernah cerita memang. Jadi dia bilang bahwa dia harus selalu punya dana karena ketika ada kesempatan untuk bisnis, jadi dia bisa ambil begitu. Jadi tidak tidak selalu hal yang mengagetkan itu sesuatu yang negatif ya. Memang banyak yang negatif ya, tapi bisa juga hal yang positif. Ini yang seperti kutipan yang mengatakan bahwa sukses adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan itu. Nah, menabung ini bisa menjadi persiapan kita untuk menyambut pintu kesuksesan yang terbuka. Oke, kita lanjut ya. Nah, inti dari tema 4 itu sebenarnya adalah ruang untuk kesalahan, bukan hanya menabung ya. Karena masa depan tidak pasti, sehingga kita perlu dana darurat, margin keamanan. Margin keamanan ini misalnya kita merencanakan suatu perjalanan. Lalu kita sudah hitung dia punya pengeluaran dan kita menambahkan biaya tak terduga. Itu namanya margin keamanan sehingga ketika terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita sehingga kita tetap bisa mengatasi hal itu. Lalu kita juga membiasakan diri untuk punya rencana cadangan. Yang bagaimana rencana cadangan itu akan mengamankan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi perencanaan yang baik selalu menyisakan ruang untuk kesalahan. Nah, Morgan Housel di sini itu mau berbicara pada kita mengingatkan bahwa sebagai manusia itu kita
nggak benar-benar bisa mengendalikan segala sesuatu. Sehingga kita perlu mempersiapkan uang untuk kesalahan melalui dana darurat, melalui margin keamanan, dan juga rencana cadangan. Nah, ini kita sudah masuk ke tema yang kelima, filosofi uang yang sehat. Chapternya Anda akan berubah, tidak ada yang gratis, pengakuan. Tidak ada strategi uang yang cocok untuk semua orang. Jadi intinya ada di sini. Tidak ada strategi uang yang cocok untuk semua orang. Penyebabnya apa ya? Pertama-tama karena latar belakang kita tuh tidak ada yang sama. Kehidupan ekonomi keluarga kita juga tidak ada yang sama. Sehingga bahkan kehidupan ekonomi kita saat ini pun tidak ada yang sama. Sehingga tidak ada strategi uang yang cocok untuk semua orang. Ini harapan. Kalau masih ada hadiahnya, kalau sudah tidak ada hadiahnya, ya dijawab saja ya. Kalau uang hanya bisa memberi satu hal dalam hidup Anda ingin uang memberi apa? A, B, C, D, E. Ini jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, karena ini akan menunjukkan bagaimana filosofi uang yang pas buat kita. Oke, Hernida kebebasan, Faisa kenyamanan, Mutiara kenyamanan, Pika kebebasan dan ketenangan, Henny ketenangan, Olivia kebebasan, Lili kebebasan, Febrika ketenangan, Riani kebebasan, Ayu kenyamanan, Akmaludin kebebasan, Anigar ketenangan, Gladi ketenangan, Edward ketenangan, Opti ketenangan, Hani kebebasan, si you semuanya. Satu hal see you, satu hal. Jonathan ketenangan, Lovelyn kebebasan, Ana ketenangan. Oke. Ya, dari sini bisa bisa kelihatan ya, bisa kelihatan apa yang paling penting buat kita dalam keuangan. Kalau bagi yang membutuhkan ketenangan, mungkin eh, investasi saham itu bukan sesuatu yang cocok gitu. Karena kita menginginkan uang itu memberi kita ketenangan, bukan deg-degan. Lalu kalau yang kebebasan itu kita bisa lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang kita sukai. Kok nggak ada yang pilih status ya? Terkaget-kaget ya. Kok tidak ada yang pilih status ya? Femi kok pilih apa, Fem? Aku pilih A. Oh, keamanan. Oke. Keamanan dari status palsu. Keamanan dari apa, Fem? Kira-kira, Fem? Keamanan dari hal-hal yang tidak terduga. Ini keamanan ya. Kalau Kalau ketenangan belum tentu. hmm, kayaknya Semakin Femi nggak cocok deh yang tenang-tenang. ya. Bukan maksudnya ya justru kalau ketenangan kayaknya justru kan kalau lihat orang yang punya banyak uang atau apa justru sebenarnya ketenangannya agak terganggu sebenarnya. Iya, betul. Ya, kalau kalau banyak sekali ya agak agak terganggu. Tapi Mm-mm. kalau pas-pas bisa pas itu biasanya memang memang lebih tenang. Mm-mm. Atau kalau pengusaha-pengusaha yang udah crazy rich atau apa mereka bisa ngatur jangan pakai namanya mereka atau apa. Nah, itu agak tenang itu. Ya, ya betul. Nah, atau mungkin memang orang kaya tuh harusnya tenang ya. Kalau enggak nanti ketahuan dikejar Ya, pajak. memang karena mereka ya itu mereka sudah atur eh, di apa untuk cashnya mereka sendiri cuma sedikit gitu. Nah, terus Iya, iya. aset-asetnya itu belum tentu juga namanya mereka, bisa nama PT Iya, atau apa, tapi sebenarnya juga punya mereka gitu. iya, iya. Aduh, status dikejar-kejar pajak itu ada. Iya, katanya kalau 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 status malah jadi terlalu terang-terangan nih. Padahal sebenarnya status juga eh, apa status juga juga diinginkan.
Atau mungkin status itu nanti bisa memberikan segalanya yang lain. Bisa, kira-kira bisa nggak? Karena status ya, karena kita banyak uang, misalnya kita jadi punya status, lalu status itu memberikan kita keamanan, kebebasan, kenyamanan, ketenangan. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Nggak bisa ya kayaknya ya. Kayaknya nggak bisa. Tuh buktinya Nggak Elon bisa Musk ya. ngomong dia tidak bahagia. Kalau misalnya jadi raja begitu atau bangsawan, statusnya kan mereka dapat keamanan, kebebasan, kenyamanan. Iya. Tapi kayak ya, ya di kelihatannya mungkin begitu. Cuma kalau di dalam pikirannya sendiri atau apa mungkin ya nggak tahu juga. Iya, iya memang betul sih. Karena memang memang kadang-kadang status itu karena bisa dilihat orang ya. Jadinya tuh kayak ada rasa oh nanti nanti ada yang mau merebut dan status itu sepertinya ada sesuatu yang bisa direbut begitu. Oke, kebebasan memilih, milih tenang bisa, milih aman bisa gitu ya. Oke. Ya memang memang Investasi itu kan juga orang berusaha untuk diversifikasi supaya lebih tenang. ya Kan berarti memang ada selalu ada resiko gitu. Makanya harus dicari caranya supaya nanti walaupun banyak tapi gimana caranya supaya dia bisa tenang. iya. Iya, betul. Kayaknya semuanya memang memang ini ya, memang mungkin untuk diberikan oleh uang. Kalau ya, ada tambahan dari Yanto nih, kekuasaan. Iya, betul. Ya. Memang ya status itu mungkin ada kekuasaannya juga. Dengan uang kita bisa membeli kekuasaan. Apa gitu ya? Di sini dong. Oke, ya. Oke, sekarang lanjut. Ya. Nah, pengelolaan keuangan itu fleksibel. Cara kita mengelola uang harus fleksibel karena hidup kita terus berubah. Ini menurut Morgan Housel. Realistis karena setiap keputusan itu punya harga. Personal karena setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda. Cara terbaik mengelola uang adalah yang bisa kita jalani dalam hidup kita sendiri. Jadi kita boleh belajar mengelola uang dari orang lain, tapi kita harus bertanya ke diri kita sendiri, apakah caranya dia itu memang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kita lakukan dengan enak gitu, dengan nyaman, bukan dengan sesuatu yang terpaksa. Misalnya ini ada orang yang menasehati kita bahwa kita harus menabung 50% dari gaji kita karena apa namanya supaya cepat penumpukan hartanya supaya cepat. Padahal kita adalah orang yang sudah menikah, misalnya sudah punya keluarga, harus membiayai sekolah anak, harus memberi makan keluarga setiap hari juga mungkin membantu orang tua. Nah, tentu itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Biarpun itu berhasil untuk orang lain. Karena apa yang berhasil pada orang lain itu belum tentu berhasil pada kita. Oke, sekarang coba sharing dulu. Em, Mungkin teman-teman punya tips ya, punya tips untuk eh, mengelola keuangan yang berhasil. Ada nggak? Silakan untuk sharing. Atau mungkin bukan bukan teman-teman, tapi mungkin eh, orang tua atau keluarga besar yang teman-teman merasa bahwa dia ini pengelolaan keuangannya itu berhasil buat dia dengan cara begini, dengan cara begini. Ada nggak? Boleh sharing ya. Biasanya baby boomers, oh nerapin prinsip frugal living. Oke, ini yang nerapin Mbak Riani sendiri atau atau siapa? Biasanya frugal living ini memang tidak bisa berlaku untuk semua orang juga. Mungkin kalau dia single, oh orang tua. Oke. Caranya gimana frugal livingnya? Cara bule atau cara Indonesia?
Belajar mencatat semua pengeluaran dan pendapatan, mengevaluasinya. Ya, betul. Mas Yanto, ini betul. Itu memang katanya tuh minimal tuh yang basic adalah bisa mengetrack ya, uang itu lari kemana gitu. Sehingga bisa dievaluasi. Ada lagi yang lain? Wah, mungkin Mbak Riani bisa lebih menceritakan frugal living-nya tuh gimana? Gimana Mbak? Frugal living-nya. Hanya hari ini kita kembali lagi review yang sudah pernah. Lebih memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Karena kalau keinginan itu kita wujudin terus akan berlaku konsumtif. Oke, sekarang kalau kalau membedakan kebutuhan dengan keinginan itu kebutuhannya siapa gitu, atau keinginannya siapa? Keinginannya siapa yang tidak yang dikorbankan? Kira-kira apa namanya? Kalau kayak sayur begitu masih beli atau tanam sendiri atau ayam pelihara sendiri sehingga telurnya bisa diambil. Apakah begitu? Frugal living-nya itu. Oke, nanti dilanjutkan ya Mbak Riani ya. Kalau Lovelyn belajar menyisihkan 10% untuk tabungan. Ya, ini bagus ini. Jadi menyisihkan dulu. Itu memang memang banyak diajarkan oleh para penasihat keuangan kan, harus menyisihkan menabung dulu baru membelanjakan sisanya. Oke. Kata Pinkan Mambo yang dibanyakin usahanya, bukan menghematnya. Siapa yang siapa yang sepakat dengan Pinkan Mambo? Ini semua kembali lagi ke orangnya memang ya. Kalau menurut saya, ortu saya bagus manajemen keuangannya karena ortu saya sampai tua bahkan meninggal menggunakan uang sendiri. Jadi sudah diatur semua sampai selesai hidupnya. Eh, orang tuanya kerja, masih kerja terus sampai meninggal. Enggak. Iya. Jadi dia udah pensiun, tapi kan semua kehidupan sampai apa sakit semua itu dibiayain sendiri. Terus itunya pakai pakai apa? Maksudnya punya deposito atau asuransi atau Nggak bagaimana? investasi, nggak ada. Ya? Ya deposito paling. Oh, deposito. Itu sudah diperhitungkan. Tapi kan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Oh iya, maksudnya sudah dihitung sampai dibagi-bagi ke semua anggota keluarga dia masih cukup gitu. Hmm, Ada tahanan yang nggak di, ada tahanan yang nggak boleh diutak-utik. oke, oke, Ya iya, diutak-utiknya setelah lewat baru hmm, bisa. iya, 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 iya. Memang, memang yang bagus begitu ya. Jadi orang tua itu bisa mempersiapkan diri. Mama saya waktu masih aktif kerja nabung di properti, Olivia. Setelah pensiun hidup dari menyewakan properti, woi bagus sekali, luar biasa mamanya. Terus sampai sampai sekarang mamanya masih ya, masih ada. Jadi ini dong, jadi oma kaya. Kalau Riani, keinginan orang tua yang dikorbankan untuk kebutuhan anak-anaknya. Condongnya seperti kalau tidak perlu, di bulan keluarga, budaya makan bersama di rumah daripada restoran, mengepes budget. Oh iya, iya. Oke. Oh sudah meninggal, baru propertinya siapa yang meneruskan? Ini kan bisa dibilang sudah jadi passive income ya, kalau kalau seperti ini. Dan tidak semua orang bisa bisa punya passive income. Oke, iya tetap jadi passive income. Oke, bagus sekali. Enak jadi anak ya ya.
Oke, kalau gitu mungkin ada lagi? Ada nggak yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pensiun saat ini? Rata-rata di sini umurnya berapa sih? Berapa ya, teman-teman ini? Milenial, milenial Mil- sama Gen X. Milenial sama Gen X berarti sudah mendekati masa-masa pensiun ya? Kalau yang jadi karyawan ya? Kalau Gen Z kayaknya nggak, mungkin satu dua lah. Yang sudah bekerja rata-rata ada uang pensiun. Itu yang kerja di perusahaan ya, nggak ada pensiun. Kalau yang freelance, sekarang kan pekerjaan kebanyakan freelance. Jadi berarti kita harus mempersiapkan sendiri. Ya, kalau yang kerja sendiri harus siapin sendiri pensiunnya. Kata, kata. Anigar, Anigar ini jawabannya sudah paling mirip dengan bukunya Morgan Housel, tapi juga tetap gak ada pensiun ya. Habis bayar pajak. Oh, Ini Pak Yanto terus dari tadi bahas pajak, luar Cortex. Kayak ada pengalaman tertentu ini boleh sharing pengalaman. atau mungkin barusan lapor Cortex. Ya makanya. Terus dihitung-hitung, aduh kok banyak. Tapi memang keuangan ini, biarpun orang berkata bahwa saya punya rumus yang pasti, yang ini, tapi memang tidak pernah bisa cocok untuk semua orang. Keuangan ini, aduh, bener-bener psikologi bener. Bahkan keputusan kita yang kita anggap reasonable, mungkin bagi orang lain dianggap bahwa nggak rasional gitu. Oke, kalau kalau misalnya ada kasus begini, ini misalnya anak-anaknya sudah punya keluarga, sudah bekerja, lalu orang tua tidak punya simpanan, ya apa namanya, boleh dibilang hidupnya ditopang oleh anak-anak. Lalu kemudian orang tua ini ingin jalan-jalan, ingin ya apa namanya, berpesiar gitulah karena selama ini mungkin jarang jalan-jalan. Lalu anak anaknya itu sebenarnya tidak punya uang lebih juga, tapi dengan alasan, ya kan orang tuaku sudah tua, mungkin sebentar lagi sudah nggak ada, jadi eh, kita usahain aja supaya mereka bisa jalan-jalan. Kita usahain ada uangnya begitu. Mungkin eh, kalau lagi nggak ada uang bisa ngutang dulu atau jual apa begitu. Nah, menurut teman-teman alasan begini ini, siapa yang bagi teman-teman alasan begini ini reasonable, masuk akal? Siapa yang mengatakan bahwa ini nggak rasional? Jadi orang tua kita biayai untuk jalan-jalan dengan alasan bahwa dia sudah tua, nanti umurnya sebentar lagi mungkin sudah habis. Ayo, siapa kira-kira? Kalau kalau saya ya, kalau saya pribadi, kalau ada duitnya ya rasional aja, ya kalau ada duitnya. Kalau misalnya ini kondisinya duitnya itu harus diusahakan begitu. Jadi bukan bukan anaknya itu bukan yang kaya raya, bukan ya, eh, karyawan semua misalnya, punya keluarga semua, punya anak-anak sendiri, sudah punya anak-anak, asal tidak menghabiskan uang emergensi silakan. Oke, berarti masih reasonable ya, kayak begitu. Alasannya begitu masih reasonable. Tapi umur orang tua bukannya emergensi juga tuh. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi ya, bagi saya itu tidak rasional. Nah, ini saya pernah menawari orang tua untuk jalan-jalan, tapi yang tawarin nggak mau. Orang orang tuanya nggak ini.
nggak seneng jalan-jalan berarti maunya apa? Mungkin ada ini, ada keinginan lain mungkin. Ada yang lebih urgensi dari usia. Usia tidak ada yang tahu ya. Nggak mungkin deh. Kalau terlalu memaksakan sampai ngutang, nggak baik juga. Ya, tapi nanti kalau kalau ternyata sudah meninggal kan nyesel. Oh, ternyata kenapa kita nggak memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua, misalnya begitu. Orang tuanya ngerti kondisi anaknya. Ya mungkin juga. Kalau sampai ngutang ya nggak rasional. Ya, ya betul. Iya sih. Kalau saya sepakat sih. Kalau saya memang. Tapi ada loh anak yang berpikir berbeda. Jadi mereka menganggap bahwa nggak apa-apa sudah karena orang tuanya sudah tua. Jadi kapan lagi gitu. Ya kalau tahun depan masih hidup. Kalau enggak, kalau sudah meninggal kan kita yang nyesal. Jadi dia lebih bagi dia tuh lebih reasonable kalau diturutin. Uang bisa dicari begitu. Uang Orang nanti tua bisa juga itu dicari. kayaknya kalau kalau lagi anaknya mau kuliah nggak ada uang, ya pinjem dulu. Pikirannya juga gitu. Kalau yang memang untuk masa depan, untuk sesuatu yang memang berarti ya, ya maksudnya dalam jumlah yang reasonable juga sih. Emang buat sekolah gitu. Ya kalau kalau mungkin mungkin loh ya kalau yang seperti itu kuliah kan bisa ditunda gitu misalnya. Nah, nggak harus kuliah tahun ini bisa kuliah tahun depan kan yang mau kuliah masih muda gitu masih kemungkinan hidupnya masih masih panjang kalau orang tua kan nggak biasanya begitu. Biasanya itu dia, tapi ada yang kalau misalnya masuk negeri, kedokteran, itu kan ada tuh kasus. Nggak bisa masuk. Masuk negeri, kedokteran. Kan kalau nggak masuk, kalau nggak daftar kan kena blacklist tuh sekolahnya segala macam. Itu Iya harus iya siapin duit. Jadi iya iya nah, itu mungkin bisa cari beasiswa sih. Cuman kadang-kadang kan mungkin orang tua mungkin nggak tahu atau apa ya. Ya, yang ada beberapa orang yang saya lihat memang mungkin belum sampai infonya bisa cari beasiswa atau apa. Jadi bela-belain dulu, misalnya cari pinjaman biar bisa iya masuk iya dulu mungkin. oke iya memang memang begitu jadi seperti yang dibilang sama si Yu ini suka-suka masing-masing sebenarnya karena kembali ke topik buku uang itu lebih ke psikologi rasional buat seseorang tidak selalu rasional buat yang lain memang begitu jadinya makanya saya ajukan ini karena saya ingin tahu siapa yang punya pendapat masing-masing begitu dan alasannya apa begitu. Jadi apa namanya nggak nggak masalah sih. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang atau kita melihat diri kita sendiri, kenapa ya saya ini kok mengambil keputusan keuangan begini? Bisa jadi itu memang yang paling reasonable saat itu, yang paling reasonable bisa jadi karena dengan apa yang kita punya, apa yang kita alami, apa yang pemikiran yang kita punya, memang itu yang terbaik sudah yang bisa kita ambil. Oke, sekarang saya lihat dulu selanjutnya. Nah, ini. Jadi pesan besar dari buku ini, kesuksesan finansial bukan tentang seberapa pintar kita, tapi tentang bagaimana kita berperilaku terhadap uang. Nah, ini sudah sampai pada akhir. Karena mungkin masih ada waktu, kita bisa sharing apa saja mengenai uang atau bisa bertanya. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan ide-ide eh, masukan-masukan gitu. Mungkin ada yang punya masalah atau bagaimana tentang keuangan ya. Jangan topik yang lain karena ini kita bicara tentang uang. Oke, mungkin ada. Jadi saya lihat ada pengusaha-pengusaha juga ini mungkin bisa sharing. Oh, ada pengusaha-pengusaha boleh, boleh Bukan sharing. diomongin tapi ke orang yang nggak kelihatan. Pengusaha itu biasanya masalah uangnya itu apa ya? Masalah keuangannya apa? Misalnya piutang, hutang piutang sih biasanya. Tapi kan utangnya kan utang Pengelolaan aset. Justru aku bukan kayak pajak. pengen tahu, Oh, pengen tahu justru.
pengusaha-pengusaha yang ada di sini nih. Bagaimana cara bisa mengelola sampai punya gudang 5, rumah 2, terus ada 2 lagi gitu. Itu berarti di bagian ini mungkin ya, bagaimana eh, yang mendapatkan uang versus mempertahankan uang itu. Nah, Nah, pengusaha boleh ini tuh, boleh, biasanya boleh. kuat di mendapatkan uang ya, kalau nggak salah. Iya, Terus ada lagi orang yang beranggapan ada orang yang bisa pegang uang, ada yang nggak bisa pegang uang. nah ya itu. Nah, itu. Apakah bentuk itu mitos atau enggak? Boleh nih, siapa yang mau jawab? Itu juga pertanyaan abadi itu ya. Ya itu, mungkin itu kok mindsetnya lebih ke eh, lebih apa namanya mindset mencari uang, mendapatkan uang daripada mindset untuk Ya. mempertahankan uang itu, Fem kayaknya. Kan memang ada orang yang begitu, kayak Pinkan Mambo. Pinkan Mambo itu kalau saya amati sepertinya dia memang mindset mendapatkan uangnya dia dia ini fokusnya di situ. Sementara untuk mempertahankan uang enggak. Ya, saya ingat di sini buku ini juga ada jelasin bahwa apa tingkat pengetahuan, maksudnya tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh juga dengan cara kita mengelola uang. Jadi mungkin ada yang sudah sarjana MA, apa S1, S2, S3, tapi dibandingkan dengan orang tua kita yang dulu mungkin tidak sekolah malah kita lebih tidak bisa mengelola uang dibandingkan mereka yang mungkin sekolahnya cuma sampai SMA gitu. Jadi di saya ingat banget itu si apa di buku ini ngomongin kayak gitu. Jadi memang memang akhirnya itu semua serba disiplin sih. Dan disiplin itu tidak mengenal strata pendidikan. Ah, Itu ingat di banget itu. Iya betul itu di disiplinnya itu karena mungkin mereka pernah mengalami kekurangan. Kalau kalau menurut aku ya apa namanya? Jadi em, mereka itu tahu betul gitu rasanya tidak punya uang sehingga akhirnya mereka kalau punya uang itu dipegangin terus. Jadi bagaimana mempertahankan uang ini itu kuat sekali. Nah, sementara kita kan hidup kayaknya lebih mudah gitu ya. Kita mau mau dapat uang eh, mungkin mungkin karena pendidikan kita lebih tinggi akhirnya kita bisa punya gaji lebih tinggi sehingga kita merasa bahwa ya eh, Iya, uang uang iya, kita iya. cukup kok gitu. Benar-benar. Karena kalau kalau kalaupun misalnya kita lulusan sama-sama lulusan SMA dengan sama-sama dengan orang tua kita lulusan SMA, tapi kalau kita hidup di zaman sekarang, anak-anak Gen Z saja yang lulusan SMA itu mereka kan juga gampang sekali belanja. Iya. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, bertanya kepada yang peserta juga. Iya, sharing saja. Misalnya punya masalah apa tentang keuangan, mungkin kita bisa bantu dengan memberikan saran atau mungkin ada yang pernah ngalamin apa ya. Mengalami saldo minus. Saldo minus sampai rekening di ini di nonaktifkan gitu. No, no sampai dorman. Dorman sampai Tapi kalau kalau saldo minus saya pernah. Tapi balik lagi bisa. Ya maksudnya tergantung dari ini kan kalau 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 pengusaha kayaknya ada pernah lah dalam momen-momen saldo minus itu. saldo saldo minus itu berarti ngutang gitu maksudnya kan nggak mungkin kalau Utang. rekening saldonya minus. Ada Ya, memang. utang. Hah? Jadi harus di bayar-bayar dulu sampai nol. Baru nanti bisa plus. Kok boleh? Kok bisa? Oh ya bisa. Misalnya kan lagi bangkrut, Oh, berarti diutangin dulu gitu sama ya banknya. yang ngutangin ya pasti orang tua, biasanya gitu. Oh, yang ngutangin orang tua. Ya kan kita kalau misalnya apa pengusaha kadang-kadang apa masih disupport kan. Kalau masih muda kan masih disupport. Iya, Tapi iya, kita iya, usaha iya. sendiri. Cuman ya Iya, iya. tiba-tiba nanti bisa bisa ambles misalnya. Nah, mau nggak mau kita ulang lagi. Tapi ya kita apa memang harus.
bayar semua dulu yang lain. Kadang-kadang kan masih ada hutang supplier gitu. Iya, 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 iya. Masih bisa Oh, kerja kita, cuman iya, iya. kita apa setiap kali dapat pendapatan kita bayar lagi ke orang. Jadi kita Iya, iya. tutupin sampai itu minusnya. Hmm. Itu itu berarti orang tuanya sebagai jaring pengaman ya. Ya, Jadi ingat ini Putri Tanjung. ya kalau urusan kayak gitu sih aku cukup cukup inilah, cukup terbiasa kayak gitu. Mungkin ada ya memang yang benar-benar kerasa anti utang atau apa. Cuma kalau karena saya lingkungan bisnis, jadi saya nggak ngerasa hutang itu satu hal yang jelek 100% nggak juga. Gitu. Hmm. Ada ada hal yang memang bisa kita kelola. Iya, iya. Termasuk juga penggunaan kartu kredit kan. Ada Iya, yang ada orang bilang apa namanya kartu kredit itu bunganya tinggi. Tapi kalau bisa dibayar sebelum jatuh tempo kan ya nggak kena bunga. ya ada juga yang sebenarnya dikenain bunga pun sebenarnya mereka juga nggak masalah selama bisa bayar. Cuman ada yang banyak yang jadi masalah kan orang yang nggak mau bayar. Iya, apa sampai ini kan sampai bunga berbunga jadinya. Iya, jadi nggak mau bayar jadi begitu. Kadang agak serba salah juga kalau lihat kasus-kasus seperti itu. Dia bilang dia nggak salah, ya dia juga ada salahnya gitu. Cuman Hmm. ya mungkin orang Hmm. merasa bahwa aku kan tidak mampu. Tapi kan di dunia ini tidak bisa mengatakan bahwa kalau kamu tidak mampu, ya berarti jangan utang gitu kan. Memang utang yang betul itu adalah kita itu sebenarnya sudah punya kemampuan untuk membayar, cuma uangnya masih kita puterin kayak gitu loh. Jadi saya juga diajarin kalau kita mau KPR apa tuh rumah ya, sebenarnya kita udah ada uangnya minimal 80% gitu. Jangan sampai Hmm. cuman cuma bisa bayar DP, habis itu uang tuh habis sudah. Terus habis itu Hmm. bayar pakai Hmm. uang gaji. Itu Hmm. nggak bisa itu. Itu hitungan yang salah katanya. Hmm. Mm. Hmm. Makanya kalau apa kalau KPR itu zaman sekarang kan nggak bisa jadi rumah itu kalau bentuknya KPR tidak bisa jadi aset sekarang ya. Kalau dulu mungkin bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Karena Hmm. kalau dihitung-hitung misalnya 10 tahun sampai 20 tahun itu sama inflasi segala macam ujung-ujungnya tetap itu bukan aset jadi. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Bisa kita Oh, beli 500 juta. 20 tahun yang akan datang kita kita sebenarnya udah bayar lebih dari itu. iya, iya. Eman lebih malah. Ah, ah, iya, iya, memang. Hmm. Termasuk juga kendaraan ya. Ya, kalau tapi kalau kendaraan kan masih harganya nggak sampai anggaplah kita beli yang 100 juta, 200 juta, terus kurun waktu 5 tahun maksimum. Kalau rumah kan ada apa maksimum 20 tahun. Nah, banyak orang yang pilih 20 tahun masalahnya. Hmm. Mereka merasa bahwa ini sudah punya apa? Saya udah Udah. punya pekerjaan, terus sudah menikah, harus punya rumah, dua-duanya bekerja, terus UMR, dua-duanya UMR lumayan. Nah, berani itu DP rumah. Tapi ya dia nggak mungkin karena saya melihat bahwa orang yang biasanya mereka orang-orang baru ya, khususnya Gen Z ya, Hmm. mereka yang KPR itu mereka sama sekali nggak tahu hitungannya sebenarnya. Dipikir aman-aman aja. Mungkin mereka pasrah sih sama salesnya gitu ya. Pas lagi tahun kelima tuh nanti bunganya floating. Nah itu udah Oh setengah iya, mati. iya, iya. Jadi ya mungkin itu nanti dipikirin nantilah atau sebelum tahun kelima di over. Ya nanti bikinnya di over. Ya over bank kayak yang lain lagi. Yang nanti bunganya flat lagi. Jadi selalu Iya. itu caranya akal-akalinnya. Ya, Tapi memang itu berhasil nggak ya? Bisa nggak ya kayak kayak bisa begitu? aja, tapi repot. Repot. Ada biaya-biayanya juga. Cuman kalau Oh. misalnya kita kan kita pindah Hmm. utang ke bank yang lain. Ada Hmm. biaya juga yang harus kita keluarin. Cuma katanya biaya yang kita keluarin untuk pindah bank tetap lebih murah daripada bunga Kalau baru kena yang ada. bunga Gitu. bunga Jadi ya floating. akhirnya Oh, gitu. mereka pindah. Oh, oh gitu. Wah, ini tips ini ya. Tips dari Femi. Makanya zaman sekarang
kayaknya sampai ekonomi nggak tahu ya kapan ya. Maksudnya kalau menurut saya masih enakan kalau yang sudah punya rumah ya enak ya. Tapi kalau belum punya rumah tidak usah terlalu dipikirin gitu. Daripada malah nanti jadi beban. Lebih baik sewa, lebih baik kontrak. Hmm, Tahun kalau ini ya, maksudnya dalam masa-masa sampai 2030 ini saya lihat sampai nanti hmm, karena ini kan perumahan udah bubble, udah banyak banget, hmm. banyak yang tidak laku. Iya, iya. Akan ya, kalau misalnya sudah sampai peak peaknya begitu, lama-lama akan properti kan diprediksi nanti rumahnya juga bakal hancur juga, rumah-rumah baru itu bisa murah-murah banget. Nah, mungkin Iya, saat itu iya. baru bisa beli lagi. Oh gitu ya. Wah, Bisa siap-siap mungkin. berarti. Nah, Iya, apa jadi namanya? siap-siapnya sekarang bener nih kita tabung-tabung dulu. Mungkin nanti 2030 atau 2035 itu ini. Kalau sekarang sewa-sewa aja nggak apa-apa, nggak usah gengsi, nggak usah ngerasa bahwa nggak punya rumah. Daripada punya rumah, aku pernah nonton film Korea yang baru juga. Korea juga sama, punya kasus sama kayak kita sekarang ini. Anak-anak mudanya mereka juga merasa bahwa mereka bisa investasi rumah itu bagus. Padahal mereka investasi rumah tuh dengan uang utangan juga gitu loh. Itu salah besar kalau investasi dengan uang utangan, ya kan? Mm-mm. Dengan Nah, uang, dengan uang iya. utang. Boleh. Jadi Kan, ketika mereka apa ya maksudnya apa tuh semakin mereka punya banyak aset, semakin mereka punya banyak utang juga. Jadi serba salah juga gitu loh. hmm. Akhirnya ya dipikir-pikir, cuma kan negara Korea mungkin pride-nya lebih gimana ya dibanding orang Indonesia. Orang Indonesia lebih cuek ya. Itu bagusnya orang Indonesia lebih cuek. Jadi, gue nggak punya rumah nggak apa-apa, sewa. Yang penting gue bisa tinggal gitu. Tapi kalau mereka kadang-kadang masih ada pride harus punya, harus punya. Tapi akhirnya malah bikin stres gitu. Hmm. Oke. Nah, Pak Edward cerita dong. Udah nyalain mic nih. Mau sharing nggak nih? Hmm, toko online. Ada lagi yang mau sharing? Saya sharing ya, Kak. Ya, silakan, silakan. Ya, tadi yang ada yang bilang mencatat kan, mencatat penerimaan dan pemasukan. Nah, itu benar sekali itu. Saya punya punya pengalaman. Jadi waktu itu saya memang saya udah dari tahun 2020 itu kan memang berencana mau resign ya. Jadi belum usia pensiun sebenarnya, cuman sudah mendekati, tapi pengen apa namanya pensiun dini gitu kan. Tapi kan waktu itu memang saya baru masuk di sebuah perusahaan, jadi kan apa, nggak bisa ambil pensiun dini gitu ya, karena waktunya umurnya belum cukup. Nah, tapi eh, saya waktu itu hitung secara apa kasar gitu ya, kalau saya punya aset segini, saya bisa dapat apa passive income dari aset sekian, dan itu cukup lah untuk hidup. Nah, saya berpikir begitu. Tapi itu kan saya baru secara kasar kan. Berpikirnya masih skala kasar. Ah, kayaknya ada nih. Terus tiba-tiba ada COVID tahun 2020 ya. Itu kan saya jadi nggak jadi gitu. Nah, tahun 2022 itu saya hitung lagi aset harusnya bisa nih. Jadi saya waktu itu nekat. 2022 saya mengajukan resign. Nah, habis selesai resign, eh, itu saya kan ngitungnya secara kasar ya. Jadi ternyata itu berefek ke mental. Jadi kita tiba-tiba jadi takut. Nah, padahal udah terlanjur resign kan. Nah, Mm-mm. jadi itu sangat beresiko. Nah, terus obatnya apa? Waktu itu saya sampai sakit ya karena kan mungkin terlalu dipikirin jadi stres lalu
kehilangan imun tubuh. Nah, jadi ini bagus sih bukunya ya, kan bicara tentang psikologi. Jadi menurut saya memang yang namanya uang itu memang psikologi sekali. Jadi ujung-ujungnya itu bukan saja penyakit mental, tapi bisa sampai ke penyakit fisik juga gitu loh. Jadi ini kita juga bersyukur ya ada buku seperti ini, memandang uang itu bukan sekedar benar salah ya, cara pengelolaan uang itu apakah mana yang benar, mana yang salah. Enggak sih sebenarnya. Kayak misalnya tadi lah pertanyaan orang tua gitu, udah mau umurnya udah terlalu lanjut ya, udah sangat lanjut. Terus gimana? Apakah kita mau kasih dia liburan dan sebagainya? Itu kan psikologi sekali ya. Jangan sampai dia udah nggak ada, terus baru kita kepikir, lalu kita nyesel di situ. Nah, jadi orang nggak bisa dipikir. Nah, saya balik lagi ya cerita yang tadi. Jadi ketika saya sempat sakit karena kehilangan apa namanya daya tahan tubuh ya, eh, saya sempat ya waktu itu kan berdoa ya. Ya, kalau dari kondisi seperti itu ya udah setiap orang pasti ingat Tuhan lah. Nah, saya berdoa. Nah, berdoa pada saat itu saya dapat diingatkan. Waktu saya kecil dulu, bukan kecil ya, waktu kuliah dulu itu saya kan baru pertama kali yang namanya tinggal di luar kota ya, jauh dari orang tua. Terus dikirimin uang, ya terbatas kan, pasti kan. Ya kamu gak dikasihnya uang, budgetnya sekian. Nah waktu itu siapa yang saya lakukan? Karena saking takutnya, saya apa nggak bisa manage uang saya. Saya benar-benar catat tiap hari, tiap hari saya catat pemasukan, pengeluaran gitu. Makan, catat. Beli bensin, catat. Ya gitulah sampai detail sekali. Nah, saya akhirnya menemukan bahwa eh, hal itu saya diingatkan lagi, lalu saya praktekkan. Saya coba praktekkan, saya coba mencatat. Ya simpel aja sih, pakai Excel doang gitu. Kemudian lihat dari rekening gitu ya. Kemudian pengeluaran, tiap pengeluarannya itu berapa, tiap bulan saya catat pemasukan berapa tiap bulan. Dan akhirnya saya punya gambaran, ternyata benar, sebenarnya masih loh, gitu, masih cukup. Waktu itu saya sempat masih loh, ini cuma mepet. Nah, lalu gimana caranya? Oh, saya ternyata masih ada dana segini, saya bisa masukkan ke aset yang lain, gitu kan, yang bisa menghasilkan passive income lain yang lagi. Jadi ujung-ujungnya eh, mencatat ini jadi obat, buat saya. Oh, ternyata saya harus mencatat. Nah, mencatat ini saya lihat juga berguna untuk mengamati nih ketika wah ada bulan tertentu di mana pengeluaran saya banyak banget. Wah, berarti ini saatnya saya ngerem nih. Pengeluaran saya bisa lebih nih daripada yang saya masuk. Masukan saya, wah ya udah, berarti saya harus ngerem. Nah, kayak gitu. Jadi itu tahun 2022 sampai sekarang nih. Saya terus lakukan itu. Saya mencatat terus. Jadi dari situ ya puji Tuhan memberikan kekuatan, dan ketenangan ya. Tadi kan ada pertanyaan tuh, apa sih tujuannya Anda mencari uang? Oh ya, salah satunya ketenangan. Ya itu ketenangan, ketenangan pikiran tuh. Dan itu yang menjadi obat kan, kesembuhan buat kita, apalagi kita udah usia ya. Nah, ngapain sih kita pensiun dini kalau pada akhirnya sakit? Kan itu nggak lucu gitu loh. Dan memang salah satu tujuan saya kenapa saya mengambil jalan pensiun ini adalah karena katanya orang yang pensiun lebih cepat itu bisa mempersiapkan mental psikologi kita lebih baik karena di usia yang masih lebih muda, lebih kuat gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah benar apa enggak. Jadi saya hanya nekat aja untuk membuktikan bahwa itu benar atau enggak gitu. Sekian sharing saya, mudah-mudahan berguna. Iya, makasih sharingnya Pak. Pak siapa? Sorry Pak. Soalnya di sini namanya Pak. Tulisannya see you. Saya Kim.
Oh, oke. Oke, ada dikit ya. Ya, iya. Nah, mungkin yang lain bisa coba mengambil intisari ya, mencatat. Nggak semua orang mampu sih sebenarnya. Kalau bisa mencatat itu hebat banget. Buat saya begitu. Saya juga mencatat. Bahkan justru Oh, kalau kalau sudah mencatat itu kayaknya kan biasanya tuh di yang terakhir mencatat kan malam ya sebelum tidur ya. Itu bisa bikin tidur lebih nyenyak gitu. iya sih pasti. Jadi kita sudah tahu apa yang besok itu nanti uang kita tuh sisa berapa itu kita sudah tahu gitu. Dan saya tidak malah mencatatnya secara manual ya, pakai buku kas, tidak pakai Excel. Karena kalau pakai pakai digital itu kadang-kadang saya malas buka komputernya. Mm-mm. Thank you. Tuh yang bertahan 2 bulan mencatat. Sekarang sudah ada AI bisa bantu mencatat. Tinggal ngomong aja, bisa dibantu tuh. Pakai Gemini atau pakai Telegram ke manusia AI kasih tahu. Hari ini keluarin ini, hari ini nanti dikumpulin nanti bisa jadi catatan. Cuman biasanya nggak dibaca kalau kayak gitu ya. Intinya mencatat kan kalau buat Dewi sama Pak Kim kan harus diresapi, dilihat, dan untuk jadi evaluasi juga kan jadi obat kan tadi itu bilang. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin satu orang lagi. Sebenarnya Bu Femi itu mencatat itu kan ada hubungannya dengan menulis ya. Jadi Ya, kalau journaling gitu. Ah. iya kalau orang saya belajar dari Pak Habibie itu kan ketika dia sakit ya gara-gara istrinya meninggal istrinya, nah itu dia dinasihatin sama dokternya untuk menulis. Dia Ya, menulis. Nah, jadi menulis itu rupanya mencurahkan hati di dalam bentuk tulisan dan pada betul, akhirnya betul. itu menjadi obat buat dia gitu. Jadi apa? Terapi. Nah, Ya, ya mungkin menulis eh, pendapat pemasukan pengeluaran itu jadi termasuk obat. tuh, Iya, termasuk psikologis. termasuk Jadi dalam kita kategori iya menulis. seperti tadi dibilang sama siapa Dewi itu kan itu ya jadi lebih tenang kan tidurnya lebih enak gitu. Ada hubungannya itu saya kira. Iya, iya, iya. Tuh. Ya, itu memang kategori journaling memang. Kalau Lili healingnya menyanyi, bukan bikin sambal ya. Kalau saya menulis iya. Kalau menulis memang healing. Tapi kalau mencatat iya juga. Itu karena menguraikan sesuatu yang ada di kepala. Tapi kalau mencatat angka, nah itu yang biasanya saya pakai patokan yang sudah ada, tidak tiap hari. Tapi beda-beda ya. Setiap orang pasti punya style yang ini. Cuman saya setuju sih kalau bisa catat tiap hari itu bagus banget. Saya punya banyak beberapa yang saya tahu memang teliti banget sampai kasih uang parkir pun dicatat gitu. Itu bagus sih. Ada lagi yang mau berbagi, terus mungkin ada yang mau kasih tahu nilai-nilai, maksudnya eh, apa yang teman-teman dapat dari materi hari ini dari Dewi. Mungkin ada yang mau share hal-hal baru yang kira-kira jadi insight hari ini. Oh, ternyata saya dapat kayak gini-gini. Ada nggak nih? Boleh sharing, boleh ketik, boleh pakai mikrofon. Ada? Iya. Ada yang mau share apa yang eh, insight apa yang dapat hari ini dan bakal diterapkan.
Kayaknya kalau saya ini nih, bagian yang mencatat itu kayaknya boleh tuh saya harus kayaknya mulai mencoba. Mencatat itu bikin enteng pikiran karena nggak perlu saya ingat-ingat lagi, Fem. Di sini begitu. Wah, ini nanti uangnya kemana ini? Ya Kenapa sisa, sih, sisa emang. segini gitu kan? Tapi memang itu tergantung dari stylenya masing-masing ya. Saya dulu juga pernah tidak mencatat, pernah. Jadi apa namanya ya anggap aja tuh duit masih banyak terus begitu. Tapi terus tahu-tahu kaget ih, apalagi kalau 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 punya ini, kalau punya toko kan tiap hari ada pemasukan. Ya kan? Dan itu kan yang bikin kita merasa bahwa oh ternyata masih ada kok uangnya Ya, ya, masih ya, cukup benar kok sih. kayak gitu. Tapi Ya. ketika saya sudah tidak punya toko, nah saat itu saya baru menyadari bahwa pencatatan ini penting. Kalau nggak gitu nanti uangnya kebiasaan spendingnya masih sama, tapi pemasukannya sudah tidak seperti dulu begitu. Oh iya, ada manfaat lain sih. Mencatat itu eh, bisa untuk mempresentasikan ke stakeholder kita. Jadi kayak kalau saya kan stakeholdernya ya anak dan istri kan. Jadi waktu itu saya emang saya niatnya emang mencatat itu tujuannya untuk bisa menunjukkan ke istri saya setiap bulan nih Alamat apa itu kondisi untuk keuangan kondisi keuangan kita seperti apa sampai saat ini gitu. Jadi di akhir tahun tuh kita bisa tahu ada uang sekian nih. Oh iya, berarti kita masih bisa liburan misalnya seperti itu. Jadi Hmm. ya ini meningkatkan keharmonisan keluarga. Kita tahu ya, kalau coba deh dicek ya berita-berita tentang perceraian ya, itu kebanyakan tentang masalah ekonomi lah. Kalau Iya. kita ke apa KUA itu ya, kebanyakan statistiknya adalah paling tinggi itu masalah ekonomi. Iya, iya. Oke. Anak-anak juga mencatat keuangan supaya mempresentasikan ke orang tua. Kalau mau beli apa, harus presentasi dulu. Jadi nggak ada yang nuduh, kamu nih boros. Loh, ini ada Ya, buktinya tertulis. eh, biasanya ibu-ibu yang suka nulis ya, sebenarnya. Cuman ya nggak, tapi ada juga yang nggak bisa sih. Ya tergantung orang memang. Harus harus maksudnya itu perlu kedisiplinan juga sih emang. Membuat keseimbangan dan keterbukaan masing-masing. Ya, ya. Silakan kalau mau ketik yang nilai-nilai yang kalian dapat hari ini, yang baru merasa bahwa oh begini ya, oke bisa dijalankan untuk besok-besok. Bisa sharing bareng juga bisa di chat room bisa kasih tahu apa yang mau mulai diterapkan. Oke. Ini sekarang saya yang mau tanya, teman-teman ini ada investasi nggak? Kalau investasi itu em, maksudnya nunggu punya penghasilan tertentu atau memang biar berapapun uangnya sesedikit apapun itu invest? Ini yang saya pengen tahu ini. Terus investnya itu dalam bentuk apa? Apakah emas atau saham? Kalau properti itu kan pasti butuh uang besar ya. Kalau yang kayak sekarang yang kayak emas atau saham itu kan uang kecil juga sudah bisa begitu. Kalau teman-teman gimana? Yo, silakan. Investasi ilmu. Kasih. Iya. Beli buku Investasi. loh, investasi ilmu. Investasi leher ke atas itu. Ikut webinar ya. Tuh. Sebenarnya investasi ilmu ikut webinar benar, tapi harus dilaksanakan supaya dia produktif. Kalau nggak produktif, investasi bodong juga dia. Sama aja kalau nggak dikerjain investasi bodong.
Mungkin ada yang mau sharing atau apa. Kalau kayaknya kalau Gen Z itu lebih ada beberapa yang saya kenal ya Gen Z ya. Mereka cukup yang udah punya penghasilan lumayan ya. Mereka cukup aware tentang investasi saya lihat. Terus kalau misalnya mereka udah dapat gaji, mereka beli saham. Jadi saham itu ditambahin terus gitu. Mereka memang ada simpenan untuk itu. Itu saya lihat sih bagus. Ada beberapa yang gitu. Terus malah ada mungkin yang kripto karena mereka berani. Tapi mungkin sekarang karena kripto juga gonjang-ganjing, mungkin agak-agak mikir juga mereka mungkin sudah mulai lebih ke saham yang lebih nggak terlalu fluktuatif gitu. Ada beberapa yang saya tahu sih memang saham yang lebih moderat tapi nggak bikin pusing lah. Juga mungkin reksadana. Reksadana juga lebih stabil, nggak terlalu gonjang-ganjing juga. Itu bisa jadi pilihan juga. Ada yang investasi emas nggak di sini? Saya dulu, tapi sekarang eh, tinggal panennya aja. Oh, Kalau kalau investnya, jual-jual. nah, kalau investnya dulu waktu harga masih 900. Hmm, iya, iya. Ada nih. Kalau menurut si Theoderik kan ini nggak ada yang mau nggak yang belum ada yang sharing ya. Jadi saya mungkin masih mikir-mikir perlu sharing apa enggak ya. Cuman saya sama Dewi kan pernah bahas tentang pernah bukan pernah bahas. Kita pernah lihat kontennya Theoderik tuh. Kalau Theoderik itu intinya dia kita investasi itu kalau sudah ada level-level tertentu kalau nggak salah. Jadi kalau Iya. misalnya kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi, ini Timothy Ronald juga ngomong kayak gini sih, kebutuhan sudah tercukupi, sudah maksudnya makan, minum, kehidupan sehari-hari udah oke ya. Nah itu Dana baru darurat, dana darurat, ya terus asuransi, baru nanti bisa baru disisihkan investasi. untuk investasi. Iya. Tapi kalau misalnya mau sambil jalan, karena sekarang kan investasi kalau kayak reksadana, reksadana 100.000 juga nggak apa-apa ya. Coba-coba aja sih sebenarnya nggak ada salahnya. Tapi memang ini sih, memang saya sepakat sama Theo Derek itu. Memang harusnya bertahap ya. Jadi kebutuhan terpenuhi, kita punya dana darurat. Kalau Theo Derek berapa tuh minimal 6 bulan kalau nggak salah ya. 6 bulan sampai setahun. Terus juga punya asuransi, asuransi kesehatan dan kecelakaan. Lalu kalau sudah itu semua terpenuhi, baru kita investasi. Tapi kalau menurut saya ini memang tahapan yang paling rasional, paling rasional. Ya, karena kalau nggak kayak gitu, investasinya nanti pasti akan kepake. Iya betul. Dan lagi kan Kepake kalau jadi dana darurat, kepake jadi buat buat bayar kalau sakit, gitu kan. iya dipakai buat terus akhirnya habis, Habis. investasi habis, dana darurat habis, semuanya habis kan jadinya. Heeh. Kalau ada asuransi BPJS aja udah cukup lah harusnya. Pokoknya sakitnya jangan parah-parah. Hmm. Nah, ini kalau untuk yang apa namanya ngomongin dana darurat ya, itu kan emergency, misalnya seperti ada yang sakit dan sebagainya. Nah, itu kan tadi teori kan bilang 6 bulan kan, dan ya itu sebenarnya best practice sih di mana-mana ya. Jadi termasuk negara kan juga sama. Negara juga akan menetapkan emergency, uang emergensinya itu kan juga 6 bulan juga. Nah, em, sebenarnya ada cara juga sih investasi di mana yaitu investasi yang setara kas, artinya setara dengan cash. Maksud saya gini, kayak misalnya kita punya rumah ya, properti itu kan investasi juga kan, investasi dalam bentuk properti. Tapi apakah itu setara kas? Ngejualnya pada saat kita butuh uang, kita ngejual kan butuh waktu lama tuh properti. Nggak bisa semata kita menjual di harga yang sama gitu kan. Di harga yang kita mau gitu.
Nah, jadi ya itu nggak bisa dibilang setara kas. Nah, kalau setara kas itu artinya pas kita butuh, kita bisa cairin dengan cepat gitu. Nah, contohnya apa ya? Tadi Bu Femi udah nyebutin reksadana. Reksadana kan juga cepet tuh. Itu kan paling plus 3 hari lah. Saham juga sama, plus 3 hari juga. Emas juga bisa ya. Saya kurang tahu sih. Saya tergantung emasnya. Mungkin kalau emas digital ya cepat. Nah, seperti itu. Tapi kalau kayak rumah, properti, wah itu repot nih. Kita lagi sakit mau butuh uang buat ya itu. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan juga sih kalau kita mau investasi. Jadi Kalau paling saham, bagus, ya, kalau saham paling itu Pak, itu kalau pas lagi anjlok juga kita mau jual juga ini juga repot. Maksudnya repot pergolakan batinnya begitu. iya iya. Jadi kalau saham memang kan gini. Sebenarnya kalau kita invest itu kan yang penting tuh eh, harga masuk dan harga keluar kan. Jadi misalnya kita beli rumah nih, beli rumah ketika kita beli misalnya harganya 100 juta. Terus ketika ketika kita jual keesokan harinya, apakah masih bisa tetap kita menjual dengan harga 100 juta gitu kan? Ya biasanya sih kalau rumah nggak bisa cepet ya jual belinya kan. Hmm. Nah mobil, mobil kita beli gitu kan harga katakanlah sekarang berapa ya? 300 katakanlah 300 juta. Begitu keluar turun mobilnya dari apa ke jalan itu aja udah harganya udah turun setengah mungkin separuh. Ya. Nah jadi ada entry ada exit gitu kan. Ya exitnya seberapa ya kita bisa nerima nggak exitnya itu? Kalau kita bisa nerima ya fine nggak masalah. Nah bicara dengan saham saham juga sama. Pada saya kan kita beli saham itu kan kita beli kepemilikan kan. Once kita udah memiliki itu, ya ngapain kita jual? Logikanya kan gitu. Kayak kita beli rumah, masa kita beli rumah untuk besoknya mau kita jual kan enggak? Ya beli rumah yang mau kita pakai misalnya untuk kita tinggalin. Artinya kita beli sesuatu barang untuk mendapatkan manfaat dari barang itu. Ketika barang itu sudah tidak memberikan manfaat, kita bisa keluar, tapi harganya nggak terlalu anjlok, kan gitu ya maunya. Hmm. Nah, Maunya. maunya. Nah, kalau saham kan sama. Tujuan membeli saham adalah untuk memiliki perusahaan. Artinya apa? Kalau kita punya perusahaan, kan kita dapat benefit dari kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Ya, apa benefitnya? Benefitnya ya keuntungan dari perusahaan. Nah, keuntungan dari perusahaan itu apa? Ya, sesuatu yang dibagikan di antara para pemilik. Ya, dividen berarti kan. Nah, jadi yang penting ketika kita beli ini misalnya bank BCA di harga 100 misalnya. Kita beli 50 misalnya 50 lot gitu kan. Lalu kita dapat dividen nih tiap tahun kita dapat. Nah, pada saat suatu saat nih 5 tahun kemudian ternyata kita butuh uang mau jual. Nah, kalau harganya pas naik ya kita untung, tapi pas lagi enggak pas lagi turun ya kita rugi rugi tapi kan kita udah dapat dividen nih tujuan kita udah tercapai yaitu mendapatkan manfaat dari kita memiliki barang itu dalam hal ini perusahaan ya manfaatnya adalah keuntungan dari perusahaan. Nah memang itu yang kita harus perhatikan pada saat exit itu eh, bikin kita rugi nggak ujung-ujungnya secara keseluruhan. Nah, Ya pokoknya kalau kalau exit nggak waktu lagi butuh dana begitu aja. iya betul. Jadi makanya ada istilahnya tuh hot money sama cold money kan, uang dingin sama uang panas. Ya nggak mungkin kita taruh uang panas kita di situ gitu. Uang yang akan kita pakai, uang yang untuk emergency kita nggak mungkin kita pakai sih. Makanya benar tadi dibilang Theodorit, 6 bulan emergency dan kalau masih ada sisa baru diinvestasikan. Itu sih kira-kira. Oke. Thank you, Pak, untuk sharingnya. Ini ada dari Mbak Gladi ya. Poin buat saya dari Zoom ini, cara terbaik kelola uang adalah yang paling bisa kita jalankan sesuai dengan kondisi atau style kita.
selama ini agak-agak insecure kalau dengerin tips-tips pengelolaan uang, ternyata kuncinya rasionalkan tips itu dengan kondisi kita. Jadi ingin melakukan pencatatan lagi. Dulu sempat rajin, catat di buku kas selama beberapa tahun, habis itu merasa lelah karena sering miss, lama-lama nggak bikin lagi. Oke, liquid asset ya, aset yang itu. Baik, saya rasa oke, dan yang mau disampaikan lagi Dewi. Eh, Kayaknya sudah cukup sih kalau untuk buku ini. Nanti review buku berikutnya itu bulan depan ya. Bulan depan jadwalnya masih Senin yang pertama. Iya deh. Sudah ada bocoran belum buku apa? Em, Bagaimana kalau kelanjutannya buku ini? The Art of Spending Money. Oh, Kan masih boleh tuh, boleh. jadi kan nyambung ya setelah kita tahu bagaimana supaya uang itu kita bisa tetap dalam kondisi punya uang. Lalu terus kalau cuma ditabung terus gimana kita bisa mendapatkan manfaat dari uang sehingga kehidupan kita juga bisa lebih baik. Kita bisa lebih bahagia. Oke. Setuju ya semuanya ya. Sambungannya ya di Art of Spending Money ya. Bulan depan kita review buku yang itu. Gimana yang lain? Setuju ya? Kalau perlu beli dulu bukunya, baca dulu. Iya, boleh itu. Heeh. Supaya kita bisa saling membagikan insight. Karena kan tiap-tiap orang kalau kalau baca buku kan bisa beda-beda hasilnya. Ya. Ya, ada rencana juga nanti saya akan buat sekali-sekali bikin yang offline, tapi ya yang satu kota aja ya. Jadi mungkin eh, kalau di Surabaya nanti kita bisa ketemu bareng, baca buku bareng, review bareng di Surabaya ada beberapa spot untuk perpustakaan-perpustakaan. Nah, yang di Jakarta juga bisa tuh kayak gitu. Ya, jadi kan apa ya? Ya, yang rencana tujuan kita membuka komunitas buku ini sebenarnya ke literasi sih. Tidak harus juga. Saya tahu semua orang itu senang baca, tapi dengan kondisi sekarang memang ada waktu yang kadang-kadang menyulitkan kita untuk bisa baca sampai habis. Nah, caranya kita supaya tetap bisa terjaga ya literasi kita baca yang model sosmed, oke, tapi kita serap yang positifnya juga, kita harus kritis. Nah, kalau ada grup seperti ini, ngobrol-ngobrol bareng, membahas satu topik dalam buku, saya rasa akan lebih membuat kita, apa ya, kita lebih menghibur diri sendiri bahwa apa kita jadi bersemangat motivasi ingin membaca bersama-sama gitu ya jadi bisa sharing sama-sama mungkin tidak harus sampai habis atau apa tapi minimal dengan cara seperti ini kita jadi tahu isi bukunya dengan lengkap. Oke. Mudah-mudahan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman ya jadi nanti boleh undang-undang yang lain nanti minggu bulan depan bisa ngundang teman-teman yang lain untuk bersama-sama ya. Eh, saya kita berharap ini bisa banyak membuat orang-orang yang belum tahu acara review buku ini jadi ikutan terus selalu ingin join gitu. Karena ini memang saya rasa kegiatan yang bukan cukup bermanfaat tapi maksudnya kegiatan yang bisa dibilang healing juga ya. Kita juga harus punya waktu untuk meningkatkan literasinya kita itu. Oke, ya makasih juga Pak Jonathan untuk kehadirannya. Oke, sudah hampir jam 9. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini. Ini yang setengah yang bertahan ya. Kita jumpa lagi bulan depan. Sejauh ini masih sebulan sekali ya, kecuali nanti Dewi atau yang lain ya. Nanti kita bisa aja bareng sama yang lain yang pengen leading pengen sharing buku juga boleh ya. Jadi kita bisa sebulan 2 kali itu bisa. Ya, jadi mungkin ada giliran Dewi, ada lagi giliran teman-teman yang lain yang ingin sharing juga gitu. Boleh banget ya, boleh banget kalau ada yang mau berbagi buku yang dibaca. Oke, thank you semuanya. Selamat beristirahat. Kita besok teman-teman akan kerja kembali ya. Ya, thank you Pak Edward, thank you Pak Edward dan Mbak Henny.
Oke, see you semuanya. Nanti rekaman saya share